Hasilnya lebih dahsyat lagi, yang membuat Nikita geram sekali dan marah. Berarti mustahil RJ itu. RJ itu dasarnya peraturan Kapolri. Nah, kalau peraturan Kapolri sendiri tidak terpenuhi, syaratnya yang paling terpenting dalam peraturan Kapolri itu mengembalikan dalam keadaan semula dari korban. Insya Allah, jika umur panjang, hari Jumat depan, klien kami, Fadel Al-Fajar Bajide, dan kami tim hukum yang saya pimpin akan datang memenuhi undangan klarifikasi dan akan menjawab semuanya, termasuk menantang MM. Nikita Mirzani diketahui marah besar usai mengetahui hasil visum kedua putrinya, Laura Mezani atau LM. Belum lama ini, hasil visum terbaru LM sendiri tidak dipublikasikan ke publik dan sepenuhnya akan menjadi barang bukti Polres Metro Jakarta Selatan yang rencananya pada Jumat 4 Oktober akan kembali memanggil Fadel Bajide sebagai terlapor untuk dilakukan pemeriksaan setelah panggilan pertama berhalangan datang dengan alasan sakit. Kemarahan Nikita semakin mempertegas keinginannya untuk memenjarakan Fadel dengan tuduhan pasal berlapis dengan ancaman 15 tahun penjara. Kalau pemeriksaan Laura pasti akan dilakukan pemeriksaan. Tapi kalau visum lagi, seingat saya tidak ada lagi. Kenapa kemarin ada visum? Jadi itu bukan visum tambahan. Jadi visumnya itu dilakukan dua kali. Yang pertama visum pada posisi dia dalam keadaan haid atau datang bulan. Nah, yang kemarin setelah dia bersih dilakukan lagi visum. Hasilnya pun sama. Oh, mengenai visum. Jadi visum yang pertama itu dalam posisi dalam keadaan datang bulan. Hasilnya pun ada, hasilnya pun luar biasa. Nah, ditindaklanjuti dengan visum kembali, jadi bukan tambahan visum, tapi visum kembali pada posisi seseorang dalam keadaan bersih setelah haid. Hasilnya lebih dahsyat lagi, yang membuat Nikita geram sekali dan marah. Visum adalah bagian dari proses itu sendiri. Visum itu berbunyi mengelola oleh penyidik. Misalnya dari hasil visum ini ditemukan apa, itu nanti bagian dari dokter yang melakukan visum nanti yang akan memberikan penjelasan dari hasil apa yang ditemukan dari visum tersebut. Tapi yang jelas ini kita pasti akan melakukan yang terbaik buat anaknya. Jadi untuk hasilnya 1 atau 2 minggu, nah itu jelas sudah. Jadi untuk hasilnya kita dapat nanti 1 atau 2 minggu. Ya, jadi kalau hasil visum sementara memang sudah didapat oleh penyidik. Kemudian yang untuk visum lanjutan itu kemarin sudah dilaksanakan. Itu yang dilakukan oleh penyidik. Kemudian untuk LM kemarin juga didampingi oleh pengacara, kemudian dari keluarganya LM, yaitu omnya, kemudian juga dari P3A, lanjut dari penyidik PPA Polres Jakarta Selatan. Jadi dari mulai visum sementara, kemudian visum lanjutan, lanjut dari lab, ya, kemudian juga dari penyidik. Sementara, baru-baru ini berhembus kabar jika pihak Fadel berupaya mengajukan restoratif justice atau perdamaian dengan Nikita. Kabar itu berhembus menjelang pemeriksaan Fadel pada Jumat 4 Oktober 2024. Meski belum dapat dikonfirmasi mengenai kebenaran kabar tersebut, pihak Nikita melalui kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, dengan tegas mengatakan restoratif justice tidak mungkin dilakukan, lantaran tidak memenuhi syarat sebagaimana peraturan perundang-undangan.
Pernyataan kuasa hukum Nikita merupakan sebuah pesan jika laporan yang dibuat Nikita terhadap Fadel final dan tidak ada kata perdamaian. Ini kan negara hukum. Restoratif Justice itu RJ, itu dasar hukumnya itu Peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2021. Syarat utamanya adalah mengembalikan dalam keadaan semula. Paham ya? Mengembalikan dalam keadaan semula. Memang bisa dikembalikan dalam keadaan semula. Artinya syarat itu tidak terpenuhi. Syarat yang diaturkan dalam Peraturan Kapolri tahun nomor 8 tahun 2021 tidak mungkin terpenuhi, mustahil terpenuhi. RJ itu terkait dengan kasus-kasus tertentu. Misalnya harta benda, orang ditipu 5 miliar, lapor polisi, dikembalikan hartanya 5 miliar. RJ bisa. Kalau ini bagaimana caranya mengembalikan dalam keadaan semula? Saya bertanya sekarang, Anda bisa mengembalikan dalam keadaan semula? Nggak bisa, ya kan? Berarti mustahil RJ itu. RJ itu dasarnya Peraturan Kapolri. Nah, kalau Peraturan Kapolri sendiri tidak terpenuhi, syaratnya yang paling terpenting dalam Peraturan Kapolri itu mengembalikan dalam keadaan semula dari korban. Mustahil dan tidak mungkin. Ya, tidak mungkin dan mustahil. Selain bertentangan dengan Peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2021, tidak mungkin bisa mengembalikan dalam keadaan semula. Nah, jika dia selalu ingin, berarti itu bentuk pengakuan sebuah kesalahan yang pernah dia perbuat. Hanya orang yang melakukan kesalahan yang bingung dengan memaksa untuk melakukan RJ. RJ itu adalah perdamaian. Yang jelas kewajiban saya mendampingi Nikita, dan kebetulan ada kakaknya juga minta didampingi, ya saya dampingi. Jadi kita nanti hari Jumat tidak ada pertemuan-pertemuan dengan terlapor, dan mustahil kita mau tidak ada pertemuan. Proses lanjut. Tidak ada lagi. Jadi itu yang Sudah kita jadwalkan Jumat kemarin, kemudian dari kuasa hukum dan VA sendiri meminta untuk penundaan tanggal 4 ya Oktober 2024 jam 14.00. Itu kita tunggu saja. Insya Allah jika umur panjang, hari Jumat depan klien kami Fadel Al-Fajar Bajide dan kami tim hukum yang saya pimpin akan datang memenuhi undangan klarifikasi dan akan menjawab semuanya, termasuk menantang MM untuk datang bertemu klien kami. Dan kami mau lihat apa yang dia katakan itu. Jangan hanya ngomong doang. Buktikan dong di depan kami kalau lu jago. Selain pemeriksaan terhadap Fadel yang rencananya akan digelar dalam waktu dekat ini, Polres Metro Jakarta Selatan juga akan memeriksa sejumlah saksi baru. Di antaranya, pengelola apartemen yang menjadi kediaman Laura Mezani atau LM sebelum dijemput ibunya Nikita. Pengelola apartemen disebut-sebut mengetahui apa yang dilakukan Fadel terhadap LM. Atas hal itulah, pengelola apartemen akan dimintai keterangannya sebagai saksi. Jadi untuk penyidik sudah menjadwalkan 2 orang saksi lagi ya dari pengelola apartemen. Ya, dari masing-masing apartemen yang pernah ditinggali oleh LM. Untuk dimintai keterangan semuanya untuk jelas. Ya, jadi memperjelas kasus yang dilaporkan. Ya. Nah, saya belum mendapatkan informasi. Yang jelas, insya Allah semua saksi itu jika dipanggil mereka siap. Mereka siap. Jadi mereka pun hadir dalam kapasitas sebagai pribadi, tidak dalam kapasitas sebagai anak siapa, itu nggak ada. Termasuk pengelola saya juga tidak tahu yang mana, karena ada 2 nih. Ada 2 dan itu menjadi haknya penyidik ya untuk memanggil setelah mungkin dia memeriksa A, B, C, D, ditemukan bahwa ini ada sebuah benang merah yang terkait dengan pengelola. Mungkin pengelola itu yang dipanggil. Ya untuk ngejaga memang ini caranya, nggak ada cara lain gitu.
Makanya ini yang dilakuin supaya nantinya mudah-mudahan tidak ada lagi kejadian seperti ini. Karena kan banyak banget nih di Indonesia khususnya anak-anak masih kecil yang harusnya belajar jadinya aneh-aneh gitu kan. Jadi kalau masih teenager, masih tinggal di rumah orang tua ya, kalau masih muda ya, kalau masih sekolah belajar ya belajar gitu. Jangan yang lain-lain, jangan pikirin yang lain-lain dulu. Ya pasti dong. Ya insya Allah lihat aja nanti ke depan. Tidak ada yang bisa komunikasi, kan dia di safe house. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.